Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Tri Setiawan Pamungkas SAP MPA selaku dosen mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik beserta teman-teman dari kelas B3, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat melakukan presentasi sebagai ujian akhir semester 3 melalui video ini. Liburan semester ini, teman-teman dari mahasiswa banyak yang pulang kampung ke halamannya ya. Sudah pada balik belum? Pulang naik apa? Banyak yang naik kereta ya. Tapi pernahkah terlintas di pikiran teman-teman siapa sebenarnya yang mengoperasikan layanan kereta api ini? Apakah KAI ini milik negara atau swasta? Mungkin sudah ada yang tahu, mungkin juga ada yang belum. Yuk kita bersama simak dalam presentasi ini, yaitu kita bahas peran unik KAI sebagai governance quasi government. Tak kenal maka tak sayang, saya Nadia Talta Soraya, bernim 2209 1020 1006 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Sebelum itu kita pahami dulu, apa itu quasi government? Quasi government atau organisasi hibrida yaitu public goods yang diproduksi oleh private organization. Masih belum paham? Jadi begini. Quasi government merupakan organisasi yang didukung oleh pemerintah tetapi dikelola oleh pihak swasta. Bahwa hal ini berarti mereka memiliki dukungan dari pemerintah tetapi mengoperasikannya sesuai dengan cara kerja sektor swasta. Salah satu contohnya yaitu PT KAI itu sendiri. PT KAI mengapa tergolong sebagai quasi government? Jadi begini, PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia dapat dikategorikan sebagai quasi government karena posisinya sebagai badan usaha milik negara atau BUMN. Kepemilikan oleh pemerintah menggaransi adanya dukungan dari entitas negara. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun menjadi bagian dari sektor publik, PT KAI memiliki tingkat otonomi operasional yang cukup tinggi. Sebagai BUMN, KAI beroperasi dengan orientasi bisnis yang kuat. Fokusnya terletak pada pencapaian efisiensi dan keberlanjutan keuangan. Hal ini mencakup strategi manajemen yang diarahkan pada efisiensi operasional, lalu yang kedua ada pengembangan layanan yang inovatif, dan yang terakhir yaitu pencapaian target keuangan yang optimal. Meskipun memiliki kebebasan operasional, KAI tidak dapat terlepas sepenuhnya dari pengaruh kebijakan publik. Keterlibatan pemerintah terutama terkait dengan regulasi infrastruktur transportasi menjadi hal yang penting untuk tetap mempengaruhi jalannya operasional KAI. Dengan demikian, sebagai quasi government, KAI berada pada posisi unik, di mana perannya sebagai penyedia layanan publik dan transportasi kereta api, namun dibarengi dengan upaya untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan finansial melalui prinsip-prinsip bisnis yang terintegrasi. Lanjut, urusan publik yang diselenggarakan oleh PT KAI meliputi apa aja sih? PT KAI memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan sistem transportasi kereta api di Indonesia. Fungsi ini tidak hanya sebagai sarana vital dalam mobilitas penduduk, tetapi juga sebagai elemen krusial dalam distribusi barang, menjadikan bagian integral dari infrastruktur transportasi publik yang mendukung pertumbuhan dan konektivitas di seluruh negeri. Lalu apa saja permasalahan yang muncul jika organisasi hibrida pada PT KAI tidak dibentuk? Yang pertama yaitu ketidakpastian keuangan. Tanpa struktur organisasi hibrida, KAI mungkin mengalami kendala keuangan yang lebih besar karena keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan independen. Lalu yang kedua yaitu ketidakmampuan berinovasi. Keberlanjutan dan inovasi dalam layanan transportasi mungkin terhambat jika KAI tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk merespon perubahan pasar atau teknologi. Lalu yang ketiga, yaitu risiko ketergantungan penuh ada anggaran publik. Tanpa elemen bisnis yang lebih mandiri, KAI dapat menjadi terlalu bergantung pada anggaran publik yang dapat terbatas dan tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan investasi dan operasional yang diperlukan. Lalu yang keempat, yaitu kurangnya daya saing. Dalam lingkungan bisnis yang begitu cepat, kurangnya orientasi bisnis yang kuat dapat mengakibatkan kurangnya daya saing KAI dalam penyedia layanan kereta api yang efisien dan inovatif. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, potensi penurunan kualitas layanan. Tanpa orientasi bisnis yang kuat,
ada risiko penurunan kualitas dalam layanan. Fokus yang terlalu besar pada aspek keuangan dan kurangnya insentif untuk memberikan layanan berkualitas dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra keseluruhan perusahaan. Maka dengan itu, organisasi hibrida pada PT KAI sangat penting karena model ini memungkinkan integrasi antara aspek bisnis dan layanan publik. Dengan keberadaan struktur hibrida, KAI dapat lebih fleksibel dalam mengelola keuangan, merespon perubahan pasar, dan mengejar inovasi. Selain itu, model ini juga membuka peluang untuk memanfaatkan namanya sumber daya swasta, meningkatkan daya asing, dan memperluas dampak positifnya pada pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Keberadaan organisasi hibrida membantu mengatasi berbagai permasalahan potensial yang mungkin muncul jika KAI tidak memiliki potensi manajemen yang seimbang antara kepentingan bisnis dan pelayanan publik. Dengan demikian, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa organisasi hibrida pada PT KAI memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan layanan transportasi kereta api yang mana menggabungkan aspek bisnis dan pelayanan publik untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan. Itu tadi penjelasan PT KAI sebagai quasi government. Penjelasan tadi sudah mengurangi rasa penasaran teman-teman tentang siapa sebenarnya yang mengoperasikan layanan kereta api ini, bukan? Jangan bingung lagi ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.